Kilat menyambar langit, membelah kegelapan dengan cahaya yang menyilaukan. Cahaya itu menerangi taman dan benda di jendelaku. Sosok itu tampak samar, hampir tidak terlihat dalam kegelapan. Tangannya panjang dan pucat, seperti terbuat dari cahaya bulan. Meluncur di kaca, meninggalkan jejak samar di permukaannya. Jari-jarinya berakhir dengan kuku patah, bergerigi dan mengerikan. Dengungan serak bergetar melalui kaca, seperti suara yang berasal dari kedalaman bumi. Lapar dan kuno, seolah telah menunggu selama berabad-abad. Dalam kilatan berikutnya, yang berlangsung hanya sesaat, aku melihat wajahnya, sebuah topeng kengerian yang tak terlukiskan. Mata cekung, seperti sumur tanpa dasar yang dipenuhi kegelapan. Mulut menganga seolah berteriak tanpa suara, sebuah lubang tanpa akhir yang siap menelan segalanya. Kulit meregang ketat dan basah, menempel pada tulang-tulangnya seperti kain kafan. Teror membuatku terpaku di tempat, membekukan darahku dan menghentikan napasku. Aku menjerit. Jeritan itu pecah di tengah badai, sebuah permohonan putus asa yang mungkin tidak akan pernah didengar. Kilatan berikutnya hilang meninggalkan aku dalam kegelapan yang lebih pekat dari sebelumnya. Hanya hujan dan kegelapan yang tersisa, tapi aku tahu aku tidak sendirian. Tapi aku tahu itu masih di luar sana, mengintai di balik tirai hujan. Menunggu dengan kesabaran yang hanya dimiliki oleh kejahatan abadi. Aku tidak pernah tidur menghadap jendela lagi. Tidak setelah malam itu. Bahkan sekarang, di malam badai seperti ini, kenangan itu kembali menghantuiku. Aku merasa matanya mengawasi, menembus kegelapan dan menelusuri setiap gerakanku. Bayangan itu merayap mendekat, semakin besar dan mengancam di setiap detiknya. Bentuknya terlalu mirip manusia, namun terlalu bengkok dan tidak wajar untuk menjadi manusia seutuhnya. Untuk menjadi tipuan cahaya, permainan bayangan yang menipu mata. Goresan bergeser menjadi ketukan, sebuah irama yang mengerikan. Tidak sabar, putus asa, seorang untuk diizinkan masuk. Aku memejamkan mata, berharap itu semua hanya mimpi. Tapi ketukan itu bergema di telingaku, semakin keras dan tak terhindarkan. Udara semakin dingin, dengan setiap tarikan napas. Bau busuk, bau tanah meresap masuk, seperti kuburan yang terbuka di dalam kamarku. Tidak mungkin dengan jendela tertutup rapat, terkunci dan disegel. Aku mengintip, tidak tahan lagi dengan ketegangan itu. Sekarang bayangan itu menekan kaca, seolah ingin menerobos masuk. Sangat tinggi menjulang di atasku, seperti menara yang gelap. Lengan terlalu panjang, mencapai ke arahku dengan jari-jari yang bengkok. Ketukan berhenti, tiba-tiba dan tanpa peringatan. Ia menumpuk dalam keheningan yang lebih menakutkan daripada suara apapun. Tepat di balik kaca, mengawasiku dengan mata yang tidak berkedip. Aku tahu saat itu dengan kepastian yang dingin dan menusuk, aku telah melakukan kesalahan besar. Aku seharusnya mendengarkan, mengindahkan peringatan nenekku. Beberapa peringatan ada karena suatu alasan untuk melindungi kita dari hal-hal yang tidak bisa kita pahami. Hujan semakin deras, seolah langit itu sendiri menangis. Aku memukul kaca dengan kekuatan yang semakin meningkat, mencoba menerobos masuk. Menenggelamkan setiap suara lain, kecuali suara ketakutanku sendiri. Bayangan di cerminku di sudut ruangan tampak aneh, tampak berputar dan bergerak, tidak sinkron dengan gerakanku sendiri. Tapi aku menyalahkan badai, mencoba mencari penjelasan rasional untuk hal yang tidak bisa dijelaskan. Lalu terdengar suara baru yang membuat darahku membeku. Goresan pelan, disengaja di jendela, seperti kuku yang menyeret kaca. Nafasku tertahan, dadaku terasa sesak karena ketakutan. Pohon beringin tua terlalu jauh, cabangnya tidak mungkin mencapai jendela. Ini bukan dahan, aku menyadari dengan ngeri. Goresan itu semakin keras, memekakkan telinga, mendesak,
seperti cakar yang mencoba merobek kaca, seolah ada sesuatu yang menginginkan perhatianku, memaksaku untuk melihatnya. Aku membeku, tidak bisa bergerak, tidak bisa berpikir, tidak bisa memanggil bantuan. Suaraku tercekat di tenggorokan, mata terpaku pada jendela, tidak bisa berpaling dari kengerian yang ada di sana. Lalu dalam jeda singkat, ketika badai seolah menahan napas, aku melihatnya dengan jelas dan tak terbantahkan. Bayangan tinggi, kurus, seperti tiang yang bengkok dan mengerikan. Berdiri di taman, di tengah hujan yang deras, diam sempurna, tidak bergerak sedikit pun. Itu tidak ada di sana sebelumnya, aku yakin. Itu mengawasiku dengan intensitas yang membuatku menggigil. Aku menyadari aku tidak sendirian, dan aku tidak pernah benar-benar sendirian lagi sejak saat itu. Rumah nenekku punya banyak aturan, diturunkan dari generasi ke generasi. Tapi ada satu yang paling penting, yang dia tekankan dengan nada serius. Jangan pernah tidur dengan kasur menghadap jendela, terutama di malam hari. Apalagi saat hujan, ketika dunia lain menjadi lebih dekat. Dia menyebut jendela itu pintu, sebuah gerbang antara dunia kita dan dunia lain. Memperingatkan bahwa hujan memanggil hal-hal yang sebaiknya tidak terlihat, hal-hal yang bersembunyi di kegelapan, yang sebaiknya tidak terlihat, yang bisa merayap masuk ke dalam mimpi kita dan menghantui kita selamanya. Aku menganggapnya takhayul belaka, cerita-cerita lama yang diceritakan untuk menakut-nakuti anak-anak. Dan dengan bodohnya memindahkan kasurku menghadap jendela, menantang peringatannya, menyukai pemandangan taman liar, merasa aman di dalam kamarku. Malam itu, saat badai datang, aku merasa berani, merasa kebal. Aku meringkuk di bawah selimutku, menikmati suara hujan. Hujan mengetuk kaca, sebuah lagu pengantar tidur yang menenangkan. Kegelapan di luar mengubah jendela menjadi cermin, memantulkan kamarku kembali padaku. Bayanganku kabur oleh tetesan air, tampak aneh dan asing. Aku merasa dingin, meskipun aku sudah mengenakan selimut tebal. Tapi aku bilang pada diriku sendiri, mencoba meyakinkan diriku sendiri, itu hanya dingin. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku aman di kamarku, pikirku, dikelilingi oleh dinding dan atap. Apa yang mungkin terjadi? Apa yang bisa menembus penghalang ini? Aku menatap malam, menantang kegelapan untuk menunjukkan dirinya. Bertekad membuktikan bahwa peringatan lama itu salah, bahwa ketakutan itu hanya ada di dalam pikiran.